Minggu lalu, indeks harga saham gabungan akhirnya menembus rekor tertingginya. Tapi kalau kita melihat saham-saham penggerak IHSG, ternyata bukan saham-saham big cap. Bagaimana pergerakan IHSG sampai akhir tahun? Apa saja isu yang harus kita cermati? Berikut analisis dari Dennis Christopher Jordan, analis Arta Sekuritas. Oke, kalau kita ngomongin sentimen, sebenarnya lagi banyak sentimen ini berasal dari Amerika Serikat ya. Pertama, yang harus dicermati adalah data inflasi, karena belakangan jadi salah satu isu yang jadi perhatian investor. Bahkan The Fed pun berpendapat bahwa inflasi mungkin akan lebih panjang waktunya dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Kedua itu dari suku bunga ya, katanya tidak akan naik secara signifikan. Artinya The Fed akan lebih menaikkan suku bunga nantinya itu perlahan, tidak akan secara agresif. Namun kita perlu ingat juga bahwa di akhir November ini The Fed juga kan sudah bicara bahwa akan segera melakukan tapering, meskipun belum tahu ya tepatnya dimulai kapan tapering ini, tapi ini kita harus waspada juga. Berikutnya juga yang harus kita perhatikan adalah kasus COVID-19, terutama di beberapa negara di Eropa. Ini kasusnya sudah melonjak signifikan juga, dan di Amerika juga masih cukup tinggi juga. Nah, ini diharapkan di Indonesia tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian dari dalam negerinya juga kita masih mencermati juga ya rilis kinerja emiten per kuartal 3 2021 secara keseluruhan ya, hampir secara keseluruhan mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Saya rasa ini juga mencerminkan salah satu yang menjadi gambaran bahwa ekonomi kita ini benar-benar pulih di akhir 2021. Kemudian yang terakhir, ini mungkin yang salah satu yang ditunggu investor ya, karena di tiap akhir tahun biasanya selalu ada yang namanya window dressing. Dan ini diharapkan nantinya di bulan Desember IHSG masih bisa menguat lagi. Saya rasa window dressing masih ada ya. Kenapa? Karena saya optimis karena di dalam negerinya ini kondisi masih cukup baik. Dan meskipun The Fed ngomong mau tapering, The Fed sebenarnya juga agak menahan. Menahannya dari mana? Dari sisi suku bunga yang tadi yang saya sempat sebut. Jadi suku bunganya ini memang mereka mengatakan tidak akan secara agresif menaikkan suku bunga. Artinya apa? Artinya ini juga supaya aliran dana dari Amerika Serikat ini masih mengalir ke investasi-investasi langsung, terutama ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi masih ada peluang untuk menguat ya di akhir tahun ini. Sebenarnya kalau saya lihat memang banyak sekali saham-saham yang second liner atau bahkan third liner, terutama ya kalau di awal tahun ini kita banyak bicara ini adalah saham-saham yang berbasis teknologi ataupun bank yang ingin menjalankan bisnis bank digital. Memang ini secara year to date presentasi memang tinggi, tapi kan kita harus tahu juga bahwa saham-saham ini itu market cap-nya sangat kecil gitu ya. Jadi tidak bisa kita sebut semata-mata bahwa kenaikan yang tinggi ini mendorong IHSG naik. Kita mesti lihat juga saham-saham big caps-nya. Saham-saham big caps-nya juga naiknya menurut saya cukup signifikan juga. Contoh kita lihat saham-saham perbankan kemarin, terutama BCA ya, sebelum stock split pun dia naiknya sudah sangat signifikan gitu ya. Kemudian juga sektor properti itu dari pertengahan tahun 2021 naiknya juga sudah sangat signifikan. Kenapa? Karena juga pertama suku bunga kita masih rendah, kemudian juga dari pemerintah juga masih memberikan stimulus hingga saat ini ya, LTV yang sangat rendah sehingga lebih punya daya beli untuk membeli rumah gitu. Kemudian dari sektor tambang juga naiknya sudah cukup signifikan, terutama awal kuartal ketiga kemarin. Kenapa? Karena juga harga komoditas naiknya juga sangat signifikan, terutama dari batu bara, kemudian timah dan nikel. Memang itu kalau kita bicara bank digital di awal tahun memang itu kan kebanyakan belum naik. Itu secara market cap memang rendah banget, tapi yang bikin dia market cap makin tinggi adalah karena naiknya sangat signifikan. Ada yang bahkan sampai 10 kali lipat harganya, ada yang 20 kali lipat. Jadi semakin ke belakang semakin berpengaruh terhadap IHSG. Tapi kalau kita bicaranya di awal tahun kemarin, ini tentu tidak terlalu signifikan gitu terhadap IHSG, karena memang ya kalau kita bandingkan ke BCA dan BRI lah, itu kan sangat jauh sekali kan market cap-nya kan.
Kalau saya sih sebenarnya kan lihat IHSG ini masih bisa menguat ya karena faktor-faktor yang tadi, tapi memang masih ada ketidakpastian. Yang pertama dari The Fed tadi, kemudian juga dari suku bunga juga. Suku bunga kan memang The Fed ngomong tidak akan naik secara agresif, tapi ya kan kita juga tidak tahu, bisa aja The Fed nanti berubah pikiran ya. Tapi hingga akhir tahun saya optimis ini masih bisa menguat IHSG. Jadi kalau untuk investor saya rasa masih boleh ya masuk. Untuk yang trader saya rasa masih boleh untuk masuk, tapi jangan terlalu agresif ya. Jadi porsinya agak dikurangi ya, portfolionya. Dan kalau saya lihat sih ada baiknya menunggu konfirmasi. Jadi secara teknikal kita lihat jika memang IHSG berhasil breakout resisten all time high-nya, kemudian juga diikuti dengan volume yang tinggi, saya rasa ini baru boleh masuknya agak banyak gitu ya. Kemudian kalau dari investor yang cenderung mainnya long term, saya rasa ada baiknya menunggu hingga koreksi nanti ya, karena kan tadi ada sentimen-sentimen yang saya sebutkan. Lebih baik menunggu sentimen tersebut. Jika IHSG terkoreksi, itu saat yang baik untuk masuk. Saya lihat justru pasar saat ini masih fokus ke sentimen dalam negeri ya, karena setelah GDP kita cukup baik kuartal 3, kinerja emiten juga kelihatan bagus, makanya dari akhir Oktober kemarin masih naik terus ini IHSG. Ekspektasi saya di 6450 sampai dengan 6800. Jadi kenapa range-nya agak jauh, karena kita lihat tadi kan sentimennya ada yang positif, ada yang negatif. Jadi justru menurut saya masih bisa menguat, tapi menguat juga cukup terbatas, dan kalau misalkan tertekan ya tertekan sampai ke level supportnya itu. Kalau dari beberapa yang saya sebut tadi ya, contoh misalkan perbankan sebenarnya masih cukup bagus juga ya. Mungkin ada beberapa yang bisa dicermati seperti BBTN, kemudian BBCA, dan juga BBNI. Tapi menurut saya untuk bank-bank kecil yang terutama bank digital ini, saya rasa sudah sangat overvalue, jadi saya rasa harus dihindari. Itu dari perbankan. Kemudian sektor pertambangan ini kan yang menguat itu bukan hanya batu bara saja, tapi ada komoditas-komoditas yang lain seperti juga timah dan nikel. Jadi ini masih cukup menarik untuk saham-saham pertambangan seperti TINS, kemudian juga Adaro, kemudian juga Antam ya. Kemudian juga dari sektor properti dan konstruksi ini juga sangat menarik. Dan untuk properti saya di sini topiknya ada BSDE, kemudian juga ASRI ya. Kemudian untuk konstruksinya sendiri, konstruksi juga kan pemerintah masih mengejar proyek-proyek ya, terutama kan proyek strategis ya, proyek strategis nasional. Ini akan sangat menguntungkan bagi Wika, kemudian juga PTPP. Dan kalau konstruksi saya rasa yang cenderung harus dihindari ini Waskita ya, karena hingga saat ini juga kondisi keuangan masih belum terlalu bagus dan masih proses restrukturisasi keuangan.